Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamis hari ini tentunya lain daripada yang lain, kita berada di suasana yang terbuka ya. Betul. Suasananya sangat sejuk sekali ya Kak ya. Nah, pas suasana sejuk ini cocok sekali kalau kita bahas tema terkait bagaimana cara Kak Robi apa itu namanya, gemar membaca gitu Oh, ya. gemar membaca. Oh, kenapa sih kok suka tema itu? Iya, karena sekarang itu bagaimana membudayakan literasi baca itu sangat sulit, Kak. Jadi maka itu saya ingin bertanya kepada Kak Robi, mungkin Kak Robi dulu awalnya kesulitan dalam hal membaca, kemudian sekarang lebih baik lagi mungkin. Iya, mungkin ini kaitannya sama apa ya, lebih yang kita sukai gitu. Membaca itu bukan berarti kita harus membaca semua hal gitu, membaca semua buku enggak, tapi lebih kepada sebenarnya pilih satu buku yang paling kita sukai itu apa. Nah, itu yang nanti menjadi pancingan buat kita, kemudian kita bisa baca berbagai macam buku. Tentu saja tujuannya untuk mendapatkan wawasan, informasi, atau bahkan juga hiburan kan bisa ya. Oke. Kita baca komik gitu kan berarti dapat hiburan. Iya. Berarti pertama kali yang harus dilakukan itu kita harus membaca sesuatu yang kita minati gitu ya Kak. Bisa novel, bisa komik, bisa tenlit gitu ya. Iya, iya. Dari sesuatu yang kita sukai atau gemari akhirnya nanti akan merambat. Nah ini Kak, yang mata buku materi kuliah ini Kak ini. Gimana ini Kak ya? Hal ini agak beda Kak ketika kita membaca novel sama buku materi itu. Perkuliahan itu sangat beda jauh. Ini bagaimana Kak cara menerapkan? Mungkin ada tip-tip dari Kak Robi ini. Kalau buku materi kuliah kan ada dorongan kewajiban gitu ya. Iya. Jadi mau nggak mau ini harus dilakukan. Sebab apa? Kalau saya melihat dari teman-teman mahasiswa terkadang itu kalau sesuatu yang wacana ya, sesuatu yang sekarang lagi ini aja terkadang nggak ngerti atau nggak memahami kira-kira wacana apa sih yang mau dimunculkan gitu. Nah itu mau nggak mau bisa terasah kemampuannya untuk menangkap isu wacana itu kalau kita membaca buku gitu. Karena apa? Membaca buku itu berarti kita melihat perspektif dari para penulis ya, penulisnya gitu. Atau para pakar yang sudah menuangkan pikirannya dalam tulisan gitu. Nah mau nggak mau kita harus baca. Sebenarnya dalam dunia akademis sih ada beberapa hal juga yang bisa jadi daya tarik. Ibarat kalau kita itu mungkin buku yang bisa memunculkan kegemaran kayak novel, kayak tenlit, kayak komik gitu. Tapi dalam buku-buku yang sifatnya akademis gitu juga ada bagian-bagian yang sebenarnya kita suka. Kayak aku misalnya kayak di bidang komunikasi gitu ya, ada beberapa buku-buku kontemporer gagasan dari para pemikir itu yang dipaparkan dalam buku itu menarik gitu. Jadi sehingga aku itu pengen untuk membaca buku yang sifatnya komunikasi kontemporer, yang judul terbaru tentang fenomena-fenomena terjadi sekarang ini kayak gitu. Ya, Kak ya. Jadi bagus sekali itu Kak ya. Nah, ini Kak ya, kalau Kakak sudah ada keinginan untuk membaca beberapa jenis buku ya, tadi salah satunya komunikasi kontemporer. Nah, ini Kak, kalau misalkan dulu Kak waktu Kakak Robi menjadi seorang mahasiswa nih, bagaimana caranya mengelola waktu ini Kak? Kan kita dalam waktu kan setiap manusia itu memiliki waktu yang sama ya. Betul. 24 jam dalam sehari semalam. Nah, cuma kadang itu waktu membaca ini Kak yang sulit sekali untuk kita lakukan. Kira-kira Kak Robi dalam satu hari semalam tuh dalam satu hari menyempatkan berapa menit gitu mungkin? Iya, jadi memang kita harus mengelola waktu kita ya. Kalau kita sama-sama punya 24 jam, diselipkan di manakah waktu untuk membaca? Yang jelas kita harus mengatakan pada diri sendiri, sisakan sekian, mungkin nggak sampai 1 jam boleh, 30 menit juga boleh ya. Dari sekian 24 jam itu untuk kita membaca. Kalau aku dulu sih random ya, nggak mesti harus di waktu tertentu. Meskipun sebenarnya kalau baca itu paling pas kalau saya itu di malam hari ketika banyak orang tidur. Mungkin suasananya sunyi gitu ya di situ ya. Jadi untuk membaca waktunya itu tergantung dari individu masing-masing ya, masing-masing. Ada yang suka pada waktu ba'da subuh. Ada. Pada waktu subuh itu setelah sholat tahajud, kemudian waktu subuh juga hening. Ada juga yang malam mungkin setengah 12 ke sana. Jadi untuk waktunya itu yang penting mengelola waktu ini Kak, bagaimana kita untuk mengelola waktu untuk membiasakan diri membaca. Karena kalau kita ini ya kurang literasi baca itu juga akan ini ya Kak ya, terlalu membebankan sesuatu pada orang lain. Tolong dong ini apa, artinya apa ini, gitu, seperti itu. Padahal kita kan harus memberikan kontribusi ya, bukan cuma membebankan pada orang lain gitu.
kalau pengelolaan ini saya rasa mungkin karena kita mungkin sebagai mahasiswa kayak kita dulu kan juga jadi mahasiswa ya, berbagai macam aktivitas kayak di UKM atau juga mengerjakan tugas itu juga banyak sekali gitu. Nah, bagaimana mengelolanya? Kalau dalam kacamataku mungkin ya cari cara yang sederhana gitu. Mengelola waktu itu artinya katakan pada diri sendiri bahwa dalam sehari itu harus baca gitu. Betul itu. Kekuatan kita seberapa? Misalnya kalau kita kuat 1 jam, 1 jam. Kalau kita kuatnya cuma 30 menit nggak apa-apa. Bahkan kalau kuatnya 15 menit doang nggak apa-apa gitu. Apa ya, yang penting kita membiasakan diri saja dulu awalnya. Betul. Ya. Jadi tadi terima kasih sekali nih Kak Robi, sangat menarik ini. Jadi dari awalnya dimulai dari membaca buku yang digemari dulu. Betul. Kemudian setelah itu Kak Robi setelah itu menyukai karena komunikasi seperti misalnya buku komunikasi kontemporer. Itu sangat menyenangkan tentunya Kak ya. Dari situ akhirnya membiasakan waktu mungkin dalam 1 hari membaca 15 menit, 20 menit, nanti akhirnya bisa berjam-jam. Iya benar. Itu nanti akan terbiasa juga ya. Iya. Terus kalau Kak Robi dulu pernah nggak membaca cepat gitu waktu kuliah? Karena kalau waktu kuliah itu kan deadline tugas itu banyak sekali dan diharuskan. Bagaimana nih cara kita untuk membaca cepat seperti itu? Mungkin ada tip-tip cara membaca cepat Kak? Kalau aku dulu tidak pernah ya pakai trik membaca cepat gitu. Tapi aku pernah dengar dari salah seorang teman gitu. Kalau gimana sih treatmentnya cara baca buku, orangnya bilang sih kalau dalam seminggu itu atau sehari ya paling nggak ada, seminggu paling nggak ada 6 buku yang dihatamkan gitu. Gitu ya. Baca aja gitu meskipun nggak paham nggak apa-apa dibaca. Nanti insya Allah paham sendiri ya. Iya nanti di murojaah lagi gitu, ya. diulang kan lagi. Biasanya kan ada juga di dalam buku itu ada satu kata yang disukai gitu kan. Gitu sih. Kalau biasanya sih mungkin kalau ini trik aja ya, kadang ada beberapa buku itu yang informasinya mungkin kita sudah dapatkan di buku yang sudah kita baca gitu. Nah, kalau cara cepatnya gitu kita lihat di daftar isi kira-kira di bagian mana kira-kira yang menarik gitu. Kalau kita bacanya nggak dari depan nggak apa-apa lah, dari belakang, yang penting itu kita suka. Karena ada yang menyebutkan sih membaca itu bukan persoalan supaya kita sangat tahu nggak, tapi sebenarnya membaca itu adalah investasi. Kita nggak membutuhkannya sekarang, tapi nanti informasi yang sudah kita masukkan 10 tahun ke depan. Betul, gitu, ya. Atau mungkin nggak sejauh itu Kak, mungkin dalam kurun waktu misalkan mahasiswa per semester. Betul gitu. Ketika kita mungkin sedang mengerjakan tugas, nah ada memori yang sudah kita simpan dari hasil membaca itu dibutuhkan untuk dipanggil gitu. Makanya apalagi kalau ketika nulis itu ya, kalau kita bikin, kalau berdasarkan pengalaman, kalau kita bikin artikel yang mau dikirimkan di koran gitu, kita nggak mungkin kan kalau nulis itu kemudian sambil baca-baca, itu nggak enak kalau kata saya, terbebani dalam pikiran. Betul. Tapi kalau kita menulis, biarkan apa yang sudah kita simpan dalam otak kita itu kita keluarkan pada saat itu, kita nulis-nulis aja. Keren sekali pembahasan siang ini. Jadi suasananya memang teduh-teduh gitu ya Kak Robi. Iya, Jadi bener. cocok sekali kita bahas terkait bagaimana cara untuk menggemarkan diri dalam membaca. Ini tadi benar. ya. Terus kemudian ini mengelola waktu sudah, membaca cepat. Kemudian kalau misalkan meringkas ini Kak ya, kalau kita punya tugas itu biasanya kan dari kita membaca buku dari berbagai referensi misalnya. Terus kita tuh bagaimana nih Kak cara efektif kalau misalnya kita mau merangkum, mengambil intisari dari buku-buku yang kita anggap itu ini referensi yang bagus untuk misalkan karena Kakak tadi jurusannya komunikasi ya? gitu. Misalkan kita ambil aja buku kontemporer yang komunikasi tadi. Oh ya, oke. Ini berdasarkan pengalaman ya. Kalau aku baca itu memang kalau aku cuman biarkan berlalu gitu, aku mungkin banyak lupanya gitu. Makanya kalau menulis itu sebenarnya ada manfaatnya yang aku pikir luar biasa, apalagi menulis tangan. Karena menulis tangan itu kayak kita itu membenamkan atau menancapkan apa yang sudah kita dapatkan melalui membaca. Kayak menancapkan dalam pikiran gitu. Betul. Jadi kalau kita tulis, kita menggerakkan itu sebenarnya itu adalah bagian itu menuliskan di pikiran supaya itu lekat dan bisa teringat selalu apa yang sudah kita baca. Makanya ketika membaca itu aku pakai kayaknya sticky note itu. Iya, sticky note, terus kemudian ada stabilo, enggak pakai ya? Enggak, aku dulu sih suka stabilo. Enggak gitu suka. Sticky note berarti yang warna-warni itu ya? Iya, kayak betul. kertas terus dimasukkan ke sini warna biru, iya, betul, kuning sebagai betul. penanda saja. Penanda saja. Oke. Nah, dari satu subbahasan itu biasanya kan ada intisari ya.
oh kayaknya yang apa yang dimaksud itu di sisi ini nih, ini dicatat. Habis itu ditempel di situ aja nggak apa-apa, ditempel di bukunya. Makanya ketika buku yang kadang aku baca itu di balik-baliknya ya jadi agak nambah tebelnya gitu karena banyak sticky note-nya. Tapi itu membantu sekali ya Kak dalam membantu sekali. Hal seperti itu. Itu satu yang sederhana. Yang kedua, biasanya dulu aku pernah punya komitmen tuh kalau setelah baca itu kutuangkan dalam resensi gitu. Nah ini ya. Jadi apa yang istilahnya apa yang kita pahami dalam buku yang kita baca, kita tulis sendiri dengan bahasa kita. Betul. Itu intinya lebih mudah dipahami gitu Kak ya. Benar. Itu kan kayak kita itu sudah istilahnya memasukkan ya pemahaman dari buku itu ke sini. Bagaimana kita kemudian mengeluarkan ada output dari yang kita baca itu. Karena yang kita tulis itu kan hasil pandangan kita, hasil dari kita mencerna, kemudian ada mungkin gagasan lain yang itu refleksi dari hasil kita baca gitu. Kemudian kita tuangkan dalam tulisan itu gitu. Keren sekali Kak Ruby. Itu cuma 2 saja Kak tipnya tadi? Atau ada lagi? Itu sih kalau yang lain itu berdasarkan pada tugas ya. Kalau tugasnya kita disuruh resume ya resume, jangan sampai tugas resume kemudian kita menyalin gitu, enggak kan? Iya. Kebanyakan ini Kak ya, karena kita saking banyaknya deadline mungkin hari ini 2 hari ini 5 mata kuliah banyak sekali tugas, akhirnya nanti ada juga yang googling di Mbah Google, kemudian kita copy paste jangan ya Kak ya, jangan lebih baik kita memang membaca buku. Betul. Ataupun terkait materi yang akan disampaikan oleh dosen maupun tutor, kemudian dari situ kita merangkum ya ini materi secara garis besarnya ini seperti itu. Tindakan pertama kita itu akan sangat menentukan tindakan-tindakan kita berikutnya. Dan istilahnya berkesinambungan ya. Betul. betul. Misalnya gitu, kalau misalnya ya tadi soal copy paste gitu ya. Kalau kita di awal untuk menyelesaikan tugas kita mau cari mudahnya copy paste gitu ya, nantinya pun akan juga melakukan copy paste gitu. Berarti kalau segala sesuatu diawali yang kurang baik, berarti ke belakangnya itu juga biasanya ikut. Tuman istilahnya. Iya, Bahasa Jawanya tuh tuman. Makanya dari itu saran-saran dari Kak Robi tadi sangat bagus sekali untuk dilaksanakan sebagai seorang mahasiswa. Kalau ini kan mungkin kalau kita nggak copy paste gitu, tapi kita mencoba untuk menuangkan gagasan dari pikiran kita, itu paling susahnya cuma di awal gitu. Betul kayak kita itu memeras otak kita itu cuma di awal, tapi pada perjalanan kedua, ketiga kita akan terbiasa dengan itu. Dan itu memudahkan, dan kita sudah terbebas nih dari persoalan copy paste gitu. Karena copy paste itu persoalan loh. Iya benar. Kita kayak jerat dalam persoalan, mau nggak sih di situ terus? Nah, artinya dapatnya plagiasi juga, plagiasi karya orang lain gitu. Maka dari itu dengan awalnya memang keterbiasaan yang bagus itu agak sulit untuk dibangun, tapi lama-lama kalau kita sudah membiasakan dari awal, insya Allah kedepannya akan lebih mudah. Oke. Baik, terima kasih Kak Robi. Ini tadi sangat membantu sekali terkait bagaimana cara kita untuk menggemari membaca buku, kemudian mengelola waktu, kemudian bagaimana kita yang terakhir itu meringkas atau hasil misalkan kita membaca dari buku itu bagaimana mengambil intisarinya, outputnya dari buku yang kita baca itu. Baik, terima kasih. Hari ini sangat bermanfaat di tempat yang terbuka ini ya. Semoga apa yang kami sampaikan berdua ini bermanfaat ya. Amin. Baik, saya akhiri untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.